Nggak usah ngomong politik, kita ngomong Anies saiki yang menekuk juara dunia layangan ya, orang Cina. Anies Baswedan usai menang adu layangan lawan juara dunia. Siapa yang doakan? Ditulis oleh Witri Gustiani 3 Juli 2022 jam 7:36. Ini Anies. Kita ngomong layangan ya, politik layangan. Gubernur Anies DKI Jakarta Anies Baswedan membuka turnamen layangan aduan Piala Gubernur DKI, piala dari dia, di lapangan Pantai Indah Kapuk PIK 2 Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu 2 Juli 2020 kemarin. Pada kesempatan itu Anies ikut main dan menang adu layangan lawan juara kompetisi layangan kelas dunia asal Indonesia, yaitu Livi Kiat. Livi Kiat atau yang biasa disebut Koh Akyat adalah juara dunia itu tahun biro, tahun 1998 sampai 2004. Anies Baswedan menang darinya karena benang layangan Koh Kiat terputus. Saya beruntung juga tadi boleh main layangan melawan Koh Akyat dan saya tidak menduga layangannya Akyat bisa putus. Siapa yang mendoakan tadi? Kata Anies Baswedan sambil bergurau, dikutip pikiranrakyat.com dari Antara Minggu 3 Juli 2022 barusan ya. Anies Baswedan mengatakan pengalamannya dulu saat kecil ikut andil dalam kemenangan itu. Jadi pengalaman masa lalu itu dijadikan refleksi oleh Anies tentang kemenangannya saat ini ya. Jadi kesuksesan sebagai gubernur nanti akan direfleksikan ya, akan menjadi batu loncatan atau menjadi modal untuk kesuksesan di masa depan sebagai presiden. Itu kira-kira gitu kalau mengelaborasi atau menarik konsekuensi logis dari ucapan Anies yang kemenangan dia dalam layangan melawan juara dunia layangan Koh Akyat itu adalah nggak lepas dari kemenangan atau pengalamannya di masa lalu kan gitu. Waktu dia dulu ikut juga kejuaraan layangan di waktu pertumbuhan dulu di masa remaja. Bahkan Anies menceritakan dulu dia sering lupa waktu jika ya sudah keasikan bermain layangan ya. Misalnya ketika seharusnya siang hari tidur siang, dia malah pergi untuk main layangan. Waduh, masa kanak-kanak yang indah ya. Layangan yang dia mainkan pun tidak hanya yang berukuran kecil saja, namun sampai yang panjang. Melalui kesempatan bermain layangan itu, Anies mengaku seperti sedang mengenang masa pertumbuhannya dulu. Masa pertumbuhan dulu, masa lalu tidak pernah kembali, ya kan? Kata Buya Hamka, kita hidup di dunia itu hanya satu kali di dunia. Setelah itu kita mati dan pulang ke akhirat dan tidak kembali ke dunia itu lagi. Oleh karena itu kalau punya keinginan, punya cita-cita, ya jangan tanggung-tanggung yang besar sekalian. Kalau punya cita-cita dalam kehidupan dunia yang sekali, tanggung-tanggung jangan ya. Karena habis nanti umur dalam keraguan, waktu habis dalam keraguan, jangan tanggung-tanggung ya. Kemudian halaman 2 klik, ini editornya Rio Rizky Pangestu, halaman 2. Menurut Anies Baswedan, bermain layangan adalah kebiasaan jutaan anak-anak di Indonesia. Menurutnya mungkin ada jutaan orang yang melalui masa kecilnya dengan bermain layangan. Dengan bermain layangan ini, Anies kan kemudian bisa menjadi semacam apa ya, penarik simpati bagi orang-orang yang mencintai layangan dan punya masa kecil bermain layangan di masa kecilnya jutaan orang yang nanti yang sekarang sudah menjadi remaja, menjadi pemuda itu menjadi pemilih nyoblos Anies yang suka main layangan. Tahun 2004 plus, nah itu arti politik dari Anies yang kemarin menang main layangan melalui melawang mengalahkan Koh Akyat juara dunia dari tahun 1998 sampai 2004, 7 tahun ya. Kini pertandingan adu layangan sudah ada di level yang lebih tinggi, ya kan? Menurut Anies dalam pertandingan itu terasa sekali gerakan olahraganya. Menurutnya dalam adu layangan diperlukan gerakan dan taktik ya, yang berhubungan dengan fisik
seperti pertandingan olahraga lainnya. Aisyah. Wes, yang penting kita doain ya yang juara layangan ini yaitu Anies Baswedan menjadi juara dalam pertarungan Pilpres 2024. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang berlokasi di Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Pamekarsari. Inilah bagian depan ya Masjid 6 Syuhada yang rencananya 2 lantai. Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang peci merah Bapak Hasan 57 tahun dan yang kaos biru adalah Erik 40 tahun. Hari ini Sabtu 26 Juni ya, 25 Juni 2022. Hari kerja mencapai 142 hari sejak 2 Agustus Senin 2 Agustus 2021. Di atas tanah wakaf Bapak Haji Parama Arta Bogor, tanah wakaf seluas 120 meter. Kemudian kita bikin rencananya 6 kali 10 dan lantai 2 6 kali 13. Ini ada jalan 3,5 meter kali 6 untuk pemilik tanah, 3 bidang tanah yang tidak punya jalan akses kita buka sehingga mereka tidak tertutup ya. Ini sumur wakaf air ke 100, ke 20 wakaf air. Mari kita bangun masjid sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Ini sisi kiri dari masjid menghadap kiblat, sisi luar.